Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ma'arif Ketegan kelas 9 yang berbahagia. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak dengan judul iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Tapi sebelumnya telah kita ketahui bersama, hal ini kita lakukan adalah merupakan perintah dari pemerintah bahwasanya anak-anak, siswa-siswi sekolah atau madrasah tidak diperkenankan bertatap muka di sekolah atau di madrasah. Akan tetapi harus dilaksanakan dengan cara daring atau luring. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak dengan cara daring. Dan sebelum kita uraikan judul iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat, perlu diketahui bahwa judul itu terdiri dari beberapa sub judul. Yang pertama terdiri dari dalil-dalil tentang hari akhir dan macam-macamnya. Yang kedua, nama-nama dan tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dan yang keempat, berupa hikmah iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, merupakan pendahuluan daripada bab iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Sudah kita yakini, kita percayai bahwasanya Allah sudah mempersiapkan kehidupan bagi manusia. Adapun alam kehidupan manusia itu ada 5 tahapan alam. Yang pertama yaitu alam ruh. Alam yang pertama disebut dengan alam ruh, di mana di alam ruh itulah Allah mencipta cikal bakal manusia. Kemudian alam yang kedua yaitu alam kandungan, di mana manusia berada di alam kandungan itu tidak lama. Sudah diperkirakan kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kurang mungkin, lebih juga mungkin. Hanya berkisar 9 bulan manusia berada di alam kandungan. Alam kandungan sudah
ditentukan hanya selama itu manusia berada di alam kandungan. Artinya manusia berada di alam kandungan itu tidak selamanya. Ada batas akhirnya. Setelah pada waktunya manusia akan dikeluarkan oleh Allah dari alam kandungan, diarahkan, ditentukan oleh Allah menuju ke alam dunia, di mana alam dunia ini adalah alam yang diciptakan oleh Allah, dikhususkan untuk manusia dan juga pada umumnya untuk makhluk-makhluk yang lain. Manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola dan memimpin kehidupan di dunia ini. Sehingga kalau manusia itu dapat hidup di dunia ini dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Perlu diketahui juga bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini juga hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Seperti halnya kita hidup di alam kandungan juga tidak lama. Kalau kita hidup di alam kandungan sekitar 9 bulanan, maka kita hidup di alam dunia ini berkisar 60 tahunan atau lebih sedikit, kurang sedikit. Jadi manusia hidup di dunia ini tidak lama. Dan alam dunia ini pun, alam yang kita tempati sekarang ini pun juga tidak akan bertahan lama. Pada saatnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya nanti akan ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika alam dunia ini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah kehidupan dunia berakhir dan akan mengalami kehidupan baru. Manusia akan mengalami kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Pada waktu Allah menghancurkan alam dunia ini, ketika sudah hancur alam dunia ini, maka berikutnya Allah akan membangunkan kembali, mencipta kembali alam akhirat yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan kembali, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya masing-masing. Hari Yaumul Ba'ats ini adalah merupakan permulaan alam akhirat. Oleh karena alam dunia ini tidak akan lama, maka yang bisa hidup kekal selama-lamanya
yang bisa hidup kekal selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain akan musnah, akan hancur, akan menjadi tidak ada kembali. Kemudian pada saat itulah Allah membangunkan kembali makhluk-makhluknya, termasuk manusia. Manusia dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya masing-masing yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia itu digiring ke alam mahsyar. Alam di mana pada saat itu kehidupan manusia seperti halnya kehidupan di dunia ini, tetapi tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada batu-batuan, tidak ada laut. Jadi alam ini rata seperti lapangan sepak bola, rata. Dan atasnya berupa pasir, padang pasir. Sehingga ketika kita dibangunkan di alam mahsyar itu, digiring ke alam mahsyar itu, macam-macam model manusia. Ada yang digiring di padang mahsyar itu, ada yang dengan cara berlari cepat seperti kilat. Ada kalanya manusia digiring di alam mahsyar itu seperti perjalanan berkendaraan. Ada kalanya berjalan seperti biasa umumnya manusia. Ada kalanya berjalan dengan berjongkok. Ada kalanya berjalan dengan melenggang-lenggong seperti ular. Ada kalanya berjalan dengan tangannya. Bahkan ada yang berjalan dengan kepalanya. Itulah bentuk manusia yang ketika dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya nanti digiring ke alam mahsyar seperti itu. Kenapa bisa begitu? Kok macam-macam manusia ketika dibangunkan kembali dari kuburnya kok seperti itu? Itu berarti ketika diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, manusia bermacam-macam amal perbuatannya. Kalau perbuatannya ketika hidup di dunia ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, banyak beramal soleh, akhlaknya bagus, maka ketika digiring ke alam mahsyar, mereka akan berjalan mungkin seperti kilat. Tetapi kebalikannya, kalau ketika hidup di dunia ini selalu beramal buruk, mengingkari akan keimanan-keimanan yang wajib kita imani, mengingkari Allah, mengingkari utusannya, mengingkari kitab-kitabnya, mengingkari para malaikat dan seterusnya, maka kehidupannya akan sengsara ketika dibangunkan, digiring ke alam mahsyar itu. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, oleh karena itu, sebelum kita mengalami hal seperti itu, mumpung kita diberikan kehidupan di dunia ini, maka sebaiknya kita pergunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah di dunia ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan untuk beramal baik, beramal soleh, banyak melakukan
perbuatan-perbuatan baik. Baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka kita ketika dibangunkan oleh Allah dari alam kubur, digiring ke alam mahsyar, kita akan berjalan dengan perjalanan yang menyenangkan, dengan perjalanan yang menyenangkan. Dan perlu diketahui juga bahwa menanggapi akan adanya kiamat atau hari akhir ini, banyak orang yang tidak mau mempercayai. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu setelah mati ya sudah tidak ada beban apa-apa. Seperti halnya hewan, kalau sudah mati sudah tidak punya beban apa-apa. Tapi sebagian yang lain, banyak juga yang meyakini, mengakui, mengimani bahwa hari kiamat, hari akhir itu pasti ada. Dan hari akhir itulah merupakan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau ketika di dunia amalnya baik, maka akan dibalas oleh Allah dengan kesuksesan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Dan bagi siapa yang ketika hidup di dunia ini selalu berbuat mungkar, berbuat maksiat, mendurhakai Allah, tidak mempercayai adanya Allah, tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah, tidak mempercayai adanya para malaikat, tidak mempercayai adanya para nabi dan rasul, tidak mempercayai hari kiamat, tidak mempercayai qadar-qadarnya Allah, maka tempatnya yang paling layak adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dengan demikian kita selaku umat muslim, maka selayaknya kita ini meyakini, membenarkan, mempercayai bahwa nanti pada saatnya akan tiba, akan jatuh, akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi. Cuma tidak ada yang tahu kapan dan di mana akan terjadi kiamat itu. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada siapapun kapan, di mana akan terjadi hari kiamat itu. Yang tahu kapan terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak diberitahukan walaupun kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW juga tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah hanya diberitahu tentang tanda-tandanya hari kiamat saja. Masalah kepastian terjadinya kiamat, Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah. Termasuk para malaikat, para hamba-hambanya yang lain tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi karena kita ini umat muslim, orang-orang yang berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, maka kita harus wajib meyakini, mengimani dan membenarkannya.
Dan hal ini mempercayai akan adanya hari kiamat ini pasti terjadi itu adalah merupakan atau termasuk masalah sam'iyat, merupakan masalah sam'iyat, yaitu masalah yang hanya kita ketahui dan kita percayai berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan hadis semata-mata, serta tidak dapat dibuktikan dengan panca indera. Kita sebagai muslim mempercayai, meyakini dan mengimani hari kiamat ini tentunya berdasarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Kita sudah yakin, sudah mengimani, walaupun itu tidak bisa dibuktikan dengan panca indera manusia. Sehingga kalau itu termasuk masalah-masalah sam'iyat, masalah-masalah yang hanya kita ketahui dan kita percayai berdasarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi semata, maka ada juga tergolong ini dengan istilah alam ghaib. Alam sam'iyat, masalah-masalah sam'iyat itu juga disebut dengan alam ghaib. Alam ghaib yaitu alam yang tidak bisa dilihat, dibuktikan oleh panca indera manusia. Anakku sekalian yang kami banggakan, sehingga dengan keyakinan yang seperti itu, maka kita selaku umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan, khususnya kebahagiaan di alam akhirat kelak, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, terkait dengan keyakinan terhadap hari akhir, terkait dengan kepercayaan terhadap hari kiamat, itu manusia tergolong terbagi menjadi 3 golongan. Manusia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah golongan orang-orang yang ingkar. Golongan orang-orang yang ingkar kepada hari akhir adalah kelompok manusia yang ingkar atau tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka mempunyai anggapan bahwa setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia. Padahal manusia itu semuanya pasti sudah mengalami, sebelum kehidupan dunia ini ada kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan di alam kandungan. Walaupun demikian, masih banyak juga manusia yang mengingkari bahwa ada alam akhirat. Kemudian yang kedua, golongan yang percaya adanya reinkarnasi. Golongan yang kedua ini atau golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi ini adalah golongan yang mempercayai
penjelmaan roh manusia yang telah mati. Mereka beranggapan bahwa roh manusia yang telah mati, kalau selama hidupnya beramal baik, ia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik atau lebih mulia. Sebaliknya, apabila selama hidupnya beramal buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk. Misalnya menjadi kucing atau menjadi anjing. Kepercayaan seperti ini banyak dianut oleh pemeluk agama-agama ardi, agama-agama yang dibikin oleh manusia. Jadi agama itu ada dua, agama samawi, yang kedua agama ardi. Agama samawi adalah agama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua agama ardi adalah agama-agama bikinan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya hari akhir dan semua peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat diyakininya sebagai hari pembalasan bagi amalnya selama hidup di dunia. Hari akhir diyakini sebagai kehidupan yang hakiki. Kepercayaan seperti inilah yang dianut oleh pemeluk agama samawi, yaitu agama-agama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya adalah agama Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali kepada keyakinan kepada hari akhir atau kepada hari kiamat ini, manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang ingkar kepada hari akhir atau hari kiamat. Golongan yang kedua, golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Golongan yang ketiga, golongan yang beriman akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, adapun dalil-dalil tentang hari akhir atau hari kiamat itu banyak sekali. Dalil-dalil atau dasar-dasarnya bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti terjadi, itu banyak sekali di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, adapun dalil yang dipakai sebagai penguat itu ada 2. Yang pertama dalil nakli, dan yang kedua adalah dalil akli. Adapun dalil nakli adalah dalil-dalil yang diambil dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil atau dasar penguat yang dipakai untuk mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir itu, yang pertama adalah dalil nakli, yaitu dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan dalil yang kedua, dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang dilatar belakangi
atau dilandasi oleh akal manusia. Sehingga kalau manusia itu bisa mempergunakan akalnya dengan baik, maka dia akan mengakui, meyakini, dan mengimani bahwa hari kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, adapun salah satu di antara dalil nakli yang kita pakai untuk menyatakan kebenaran keyakinan kita akan adanya hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi, di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 7. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Saya ulang. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Qur'anul Karim juga, Al-Qur'an surat Yusuf surat yang ke-12 ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min azabillahi au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Saya ulang. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min azabillahi au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Artinya, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak? Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini berarti, ini menunjukkan, ayat-ayat yang sudah saya baca tadi menunjukkan bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus meyakininya, harus mengakuinya, harus mempercayainya, membenarkannya, serta mengimaninya. Sehingga kalau kita mengimani akan adanya hari akhir, hari kiamat itu, kita berarti sudah menyempurnakan rukun-rukun iman yang ada 6. Adapun rukun-rukun iman yang ada 6 itu: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada para malaikatnya,
iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir atau kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi pelajaran akidah akhlak pada permulaan hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pelajaran materi pelajaran akidah akhlak di waktu yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu materi pelajaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.